Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film bertemakan hiu ganas yang berukuran sangat besar menyerang manusia, yaitu berjudul Under Paris 2024. Bercerita tentang seekor hiu dengan ukuran yang tidak biasa dan sangat besar masuk ke area sungai di kota Paris dan bertepatan dengan acara lomba renang, sehingga banyak perenang yang menjadi sasaran empuk bagi hiu tersebut. Yowes, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus ke seorang ahli laut bernama Sofia, yang pada saat itu ia bersama timnya sedang meneliti ikan hiu penelitiannya yang bernama Lilith, yang pada saat itu Lilith berada di Samudra Pasifik. Tak lama kemudian Lilith mulai mendekat sehingga para penyelam termasuk suami Sofia langsung mencari keberadaan Lilith. Namun tak jauh dari keberadaan para penyelam, terdapat paus sperma yang sudah tewas karena banyak memakan sampah plastik, sekaligus terjerat sampah jaring. Tapi ternyata tak hanya itu, terdapat bekas gigitan di badan paus yang bisa dipastikan ulah dari ikan hiu. Benar saja, tak lama kemudian segerombolan hiu datang secara bergerombol yang membuat mereka kebingungan karena biasanya hiu berburu sendirian. Lilith kemudian datang dengan ukuran yang sangat amat besar dari biasanya, membuat mereka semua terkejut bukan main, karena dalam kurun waktu singkat, ukuran Lilith tumbuh sangat besar. Mereka sempat ragu jika itu bukanlah hiunya, namun alat sinyal masih ada di siripnya yang menandakan hiu itu adalah milik mereka. Tapi Lilith tiba-tiba menjadi agresif sehingga ia pun menyerang semua penyelam termasuk suami Sofia. Sofia yang panik segera menyusul rekan-rekannya yang ada di air, dan sayangnya semua penyelam sudah tewas karena serangan mematikan tersebut. Sofia yang masih berada di air sempat bertemu dengan Lilith dan ia pun menembaknya dengan tombak. Namun sayangnya ia ketarik sampah plastik sehingga ia pun tenggelam yang menyebabkan dirinya terluka akibat tekanan air yang sangat dalam. Hingga akhirnya Sophie berhasil selamat berkat memotong sampah plastiknya. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, di sungai dekat Menara Eiffel, 2 orang remaja tak sengaja menemukan rudal yang masih aktif dan dengan cepat polisi pun datang dan berhasil menemukan banyak rudal yang tersisa di dalam sungai. Di sisi lain, Sofia memandu sekumpulan murid sekolah untuk menjelaskan tentang keanekaragaman lautan beserta isi-isinya. Namun terdapat bocil FF yang nyeletuk tentang kejadian timnya yang tewas karena serangan hiu 3 tahun lalu, membuat Sofia teringat kejadian mengerikan tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Sofia yang hendak pulang bertemu dengan seorang wanita bernama Mika yang merupakan aktivis lingkungan dan mengaku jika ia menemukan keberadaan hiu Sofia, yaitu Lilith. Dalam perjalanan, Mika mengaku jika ia bersama lainnya berhasil meretas sistem sinyal yang ada di hiu milik Sofia, dan hal itu ia lakukan agar Lilith terbebas dari perburuan liar. Tak hanya Lilith, mereka juga meretas sinyal ikan lainnya agar terhindar dari perburuan. Mika kemudian memberitahu Sofia jika hiunya saat ini sudah berada di sungai kota Paris, dan hal itu bisa terjadi karena perubahan iklim dan juga habitat yang kotor membuat Lilith tersesat dan berhasil beradaptasi di air tawar. Mika juga mengajak Sofia untuk menyelami sungai karena sebelumnya terdapat kecelakaan mobil yang jatuh ke sungai. Namun anehnya sopirnya menghilang. Namun Sofia menolak tawaran Mika.
Karena hal itu, lagi-lagi Sofia pun teringat dengan masa lalunya yang kelam. Dan ia juga mengecek sinyal hiunya yang menunjukkan jika saat ini Lilith berada di sungai kota Paris. Malamnya, Mika bersama teman-temannya mulai menyusuri sungai dan saat menyelam, Mika pun berhasil menemukan mobilnya. Dan di sana juga terdapat bekas gigitan di bodi mobil. Bahkan Mika juga sempat merasakan keberadaan ikan hiu yang sangat besar di sana. Namun masalah akhirnya muncul karena polisi menangkap Mika, sedangkan temannya berhasil melarikan diri. Saat tertangkap, Mika pun mengaku jika ia sedang membersihkan sungai, yang tentu saja alasan tersebut tak dipercaya oleh polisi. Sementara itu, Sofia sibuk mencari keberadaan Lilith yang masih terlacak oleh GPS-nya. Keesokan harinya, Mika kembali diinterogasi oleh polisi bernama Adil. Alasan Mika menyelam, hingga akhirnya Mika pun mengaku jika terdapat hiu di sungai. Dan tentu saja Adil menganggap Mika sudah mabuk. Je te demande pourquoi t'as plongé. Parce qu'il y a un requin dans la Seine. C'est bon? Bon, c'est bon, je peux rentrer chez moi là. Tapi tak lama kemudian, polisi mendapat laporan karena ditemukan mayat seorang pria yang hanya setengah badan. Saat di TKP, Sofia pun ditelepon Mika untuk datang melihat kondisi mayatnya. Dan berdasarkan analisis dari Sofia, jika mayat tersebut sudah tewas karena gigitan hiu. Setelah itu, Sofia dan Mika mulai menjelaskan keberadaan hiunya kepada Kapolsek di sana bernama Angel. Saat ini mereka harus segera mengeluarkan hiunya karena jika terus-terusan di sungai, hiu tersebut akan mati. Namun Angel masih ragu dan ingin bukti yang lebih kuat tentang keberadaan hiu yang dimaksud. Adil bersama rekan-rekannya berniat menyelam untuk mencari keberadaan hiunya, dan Sofia sempat memperingatkan mereka jika hiunya bisa saja menjadi agresif. Tapi para polisi menghiraukan perkataan Sofia. Sofia kemudian memutuskan untuk ikut bersama polisi untuk mengarahkan mereka menuju Lilith berdasarkan dari GPS. Tak butuh waktu lama, mereka akhirnya sampai di lokasi Lilith. Namun Sofia bingung karena Lilith tak terlihat sama sekali, padahal ukurannya yang sangat besar. Tak mau buang waktu, rekan-rekan Adil pun mulai menyelam untuk mencari keberadaan Lilith. Dan tak butuh waktu lama, mereka tiba-tiba merasakan keberadaan hewan yang sangat besar. Sementara itu, Mika yang mengetahui hal tersebut menyuruh temannya untuk menonaktifkan sinyal dari Lilith agar mereka tak menyerangnya. Sehingga hal itu membuat Sofia dan para polisi panik karena tak tahu keberadaan si hiu. Pada akhirnya penyelam pun berhasil naik dan mengaku jika terdapat hewan yang sangat besar ada di dalam sungai. Sofia kemudian datang ke tempat Mika karena perbuatannya bisa membahayakan orang lain. Namun Mika bersikeras jika hiu tak akan menyerang mereka tanpa alasan. Dan Sofia meminta Mika untuk tidak ikut campur urusannya. Di sisi lain, Angel menerima laporan Adil akan keberadaan hiu dan diperlukan penutupan sungai untuk mengusir hiunya. Namun hal itu tak bisa dilakukan karena seminggu lagi ada lomba renang dunia yang diadakan di sungai tersebut. Sehingga Angel pun meningkatkan pengawasan sungai agar mereka aman. Keesokan harinya, Mika mengupload sebuah video ajakan untuk semua orang untuk menyelamatkan hiu yang saat ini sedang tersesat di sungai kota Paris. Karena jika bukan mereka, siapa lagi yang akan menyelamatkan hiu tersebut? Dan Sofia juga melihat videonya. Di sisi lain, Angel mulai melaporkan keberadaan ikan hiu yang ada di sungai kepada wali kota, sebut saja Bu Tejo.
Ia diperingatkan jika keberadaan hiu ini akan membahayakan semua orang, termasuk peserta acara, karena keagresifannya. Namun Butejo tak mempedulikannya sama sekali karena ia sudah mengeluarkan anggaran yang besar untuk acara tersebut. Dan Butejo meminta Angel mengurus hiu tersebut bagaimanapun caranya untuk tidak mengganggu acaranya. Radical de comportement. Mes premières observations. Pas loin de 1 millier de participants. Vous reconnaissez? Un requin dans la Seine. Si j'ai insisté. Karena tak ada pilihan lain, pihak kepolisian pun berniat memburu Lilith dengan cara membiusnya, dan setelah itu mereka membawanya ke lautan. Namun tak lama teman Mika, sebut saja Rini, memberitahu jika saat ini Mika sedang mengajak masyarakat menuju danau bawah tanah untuk menunjukkan jika Lilith bisa dipandu dengan gelombang sinyal sonar, dan hal itu tentu saja sangat berbahaya. Mendengar hal itu, polisi pun segera menuju TKP dan Sofia menyuruh Rini untuk melarang Mika menyelam. Malamnya, para polisi dan juga Sofia segera menuju TKP dan akses masuk ke dalam acara Mika agak sulit karena harus melewati gang sempit. Sementara itu, Mika mulai menyelam dan memancing Lilith untuk datang. Tapi tak lama kemudian, polisi pun datang dan membubarkan acara tersebut. Namun Mika masih bersikeras hingga akhirnya Lilith muncul di sana bersama dengan bayinya. Namun Mika malah menyentuhnya padahal Sofia sudah melarangnya karena hiu tersebut bisa menyerang. Namun Mika tak mendengarkan hingga akhirnya Mika pun tewas dimakan oleh hiu. Akibat hal tersebut, semua orang pun mulai panik dan saling dorong agar tidak masuk ke dalam air. Namun sayangnya beberapa orang terdorong dan menjadi mangsa empuk bagi si hiu, sehingga pertumpahan darah di danau bawah tanah pun tak bisa dihindarkan. Terlebih lagi akses keluar masuk area tersebut kecil dan beberapa orang kecepit dan menjadi sasaran bagi si hiu. Setelah itu, di rumah sakit banyak orang yang terluka akibat serangan tersebut. Sofia juga merasa bersalah karena sebab hiu penelitiannya membuat banyak orang terluka. Adil yang ada di sana pun mencoba menenangkan Sofia. Polisi kemudian kembali ke TKP dan mereka menemukan bangkai bayi hiu Lilith di sana. Sofia kemudian meneliti bangkai tersebut dan menemukan bukti jika hiu tersebut berhasil beradaptasi di air tawar. Dan alangkah terkejutnya Sofia begitu tahu jika hiu tersebut sedang mengandung bayi hiu, yang padahal hiu tersebut masih berumur 2 bulan dan tidak memerlukan hiu jantan untuk melahirkan. Dan jika Lilith beserta bayinya dibiarkan hidup, maka mereka bisa merusak ekosistem laut. Kematian di bawah tanah sudah terdengar di Butejo dan hal itu membuat Butejo pusing karena ia harus mencari 1000 alasan kepada wartawan atas kematian di bawah tanah. Namun Sofia yang ada di sana malah menyuruh Butejo membatalkan acaranya, sehingga Butejo pun marah dan mengusir Sofia dari sana. Sekaligus Butejo menyalahkan polisi karena kelalaiannya. Saat ada di acara berita, Butejo malah membohongi publik dan menyangkal jika ada hiu yang ada di sungai. Terlebih lagi, acara lomba renang di sungai tetap diadakan karena banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh Butejo. Singkat cerita, hari acara pun tiba dan beberapa polisi secara sukarela menyelam untuk menghabisi Lilith saat itu juga dengan cara mengebom sarangnya. Tak hanya polisi, militer ahli bom pun juga turut membantu untuk menjalankan misinya. Marcus, vous nous attendrez à la surface. Vous irez. Après, volontaire pour y arriver. On fait ça en France.
Singkat cerita, rencana pun dijalankan. Beberapa polisi lainnya sudah memasang bom di beberapa tempat. Selain itu, Sofia dan juga Adil mulai menyelam. Sedangkan di sisi lain, Butejo mulai melakukan acara pembukaan bersama para wartawan. Dan militer juga diturunkan oleh Butejo untuk jaga-jaga jika hiu yang dimaksud aktivis menyerang. Namun di depan wartawan, lagi-lagi Butejo masih menyangkal tentang adanya hiu di sungai. Tak lama setelah acara pembukaan, lomba renang pun dimulai. Justement, il s'agit de rumeurs. Bienvenidos al triatlón del río. Di sisi lain, Sofia bersama lainnya sudah berada di dalam sarang hiu, yang ternyata hiu-hiu tersebut sudah beranak pinak dan jumlahnya sangat banyak. Namun anehnya setelah dipancing dengan gelombang sonar, lilit tak kunjung muncul, sehingga misi mereka pun menjadi terhambat, sedangkan para perenang mulai menyusuri sungai. Sayangnya satu polisi diserang segerombolan hiu, membuat mereka semua panik. Salah satu polisi kemudian mencoba mengambil remote peledak dan berujung diserang, membuat dirinya pun mengorbankan diri untuk meledakkan bomnya. Namun bukannya segera keluar dari air, Sofia malah kembali dan ternyata lilit masih hidup dan tiba-tiba menyerang perahu polisi dan menewaskan satu polisi. Tersisa Sofia dan juga Adil yang segera naik ke perahu. Namun sayangnya lilit mulai menuju para perenang, membuat mereka berdua segera mengingatkan semua orang jika kematian menghampiri mereka. Dengan ukuran yang sangat besar, tentu saja lilit mampu memakan banyak perenang dengan cepat. Dan semua orang yang melihat hal tersebut pun langsung panik dan mulai menyelamatkan diri masing-masing. Tentara yang sudah bersiaga di sana pun mulai menembaki lilit, namun ternyata lilit sangat gesit dan banyak tembakan yang tidak mengenainya. Tapi ternyata tembakan para tentara malah mengenai sisa-sisa rudal yang ada di dalam sungai, sehingga ledakan yang sangat besar pun terjadi, dan akibat ledakan tersebut mengakibatkan tsunami yang cukup besar sampai membanjiri seluruh kota. Sayangnya, akibat tsunami tersebut banyak orang yang tewas dan yang tidak disangka ternyata usaha misi meledakkan sarang hiu gagal total karena masih banyak hiu yang berkeliaran di kota Paris yang saat ini banjir. Sementara itu Sofia dan Adil yang berhasil selamat hanya bisa pasrah dikelilingi oleh banyak hiu. Dan setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Under Paris 2024. Bagaimana? Seru bukan? Film hiu yang cukup seru dan menegangkan untuk kalian tonton. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.